Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya, Rian Kadiza, inilah seputar iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kerusuhan dan bentrokan terjadi usai pertandingan Liga 2 antara Gresik United dan Delta Sidoarjo di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik. Para supporter Gresik mengamuk setelah klub kesayangan mereka kalah di kandang sendiri 1-2 atas Delta Sidoarjo. Para supporter tuan rumah mengamuk di luar stadion usai pertandingan antara tuan rumah Gresik United dengan Delta Sidoarjo. Pendukung klub tuan rumah meluapkan kemarahannya setelah klub mereka kalah 1-2 atas Delta Sidoarjo. Kerusuhan antara supporter ini viral di media sosial, para supporter saling bentrok juga dengan aparat keamanan. Bus yang membawa pemain dan tim ofisial klub Gresik juga jadi sasaran amuk massa. Aparat keamanan kewalahan menghadapi massa yang mengamuk karena jumlah mereka yang banyak. Pihak klub tamu Delta Sidoarjo juga memindahkan penjemputan pemain di lokasi parkir agar tidak menjadi sasaran amuk massa. Selain para supporter, polisi juga harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka-luka akibat bentrokan. Sebuah bengkel di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar pada Sabtu malam. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melahap seluruh bengkel. Kobaran api membumbung tinggi membakar sebuah bengkel di perumahan Citra Indah, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu malam. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar habis seisi bengkel. Kebakaran ini sempat membuat panik warga dan pengguna jalan. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Menurut pihak keamanan perumahan, api diduga bersumber dari ledakan yang belum diketahui sumbernya. Pak, saya juga kurang tahu karena posisinya pada saat kita bergantian shift itu meledak di sini. Nah, terus ada warga lari, kasih tahu Pak ada yang meledak gitu Pak. Itu sekitar jam berapa Pak? Sekitar jam 7 Pak. Jam 7. Jam 7 Ini Pak. apa yang terbakar sih Pak? Bengkel. Bengkel. Sama apa Pak? Bengkel motor furnitur Pak. Sama furnitur? Iya. Itu ada korban nggak sih Pak? Korbannya? Tidak ada korban jiwa maupun luka, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Sejumlah penonton di kejuaraan Stefano Open Road Race di Atambua, Kabupaten Belu, NTT dilarikan ke rumah sakit ditabrak salah satu pembalap hari Kamis. Kecelakaan terjadi diduga akibat rem motor salah satu pembalap tidak berfungsi. Isak tangis keluarga tak henti melihat jasad MR 18 tahun, warga Manumutin, Atambua, Kabupaten Belu yang tewas ditabrak pembalap motor di ruang jenazah Rumah Sakit Umum Gabriel Manek, Atambua. Korban merupakan salah satu dari 5 korban tabrakan pembalap motor di kejuaraan Stefano Open Road Race. Hasil pemeriksaan, korban tewas karena mengalami pendarahan di kepala. Sebelumnya dalam sesi latihan resmi pada 16 November, seorang pembalap diduga mengalami remblong, menabrak para penonton, membuat 5 korban harus dilarikan ke rumah sakit. Safety pengamanan dari panitia sendiri sebetulnya tidak optimal. Karena kita lihat di posisi kejadian titik kecelakaan kemarin itu tidak ada pembatas sama sekali. Tidak ada pembatas sama sekali. Ada sedikit 1-2 karung, tapi itu sifatnya tidak bisa mengamankan penonton, akibatnya terjadi seperti ini. Itu sangat tidak sesuai. Kemudian karena ini ada korban meninggal, terlepas dari ini ponaan, saya berbicara untuk masyarakat Kabupaten Belu. Saya berharap ini kegiatan segera dihentikan. Keluarga korban berharap pihak penyelenggara bertanggung jawab dan meminta kejuaraan balap motor bisa dihentikan. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong melaporkan.
Setelah menerima tinta dan segel plastik, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pandeglang, Banten menerima distribusi logistik sebanyak 15.000 bilik suara. Sementara KPU Kabupaten Bandung Barat menerima 45.000 kotak suara dan bilik suara yang kini dijaga ketat kepolisian 24 jam. Setelah menerima tinta dan segel plastik, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pandeglang, Banten menerima sebanyak 15.036 bilik suara. Nantinya logistik akan disebar untuk 3.759 TPS pada pemilu tahun 2024. Kalau nggak salah, kalau untuk ini nggak ada. Nggak ada. Kalau untuk bilik suara ya. Tapi kalau untuk surat suara kan ada cadangannya. Surat suara itu kan 2% dari seluruh jumlah KTP. Kalau untuk logistik yang lainnya kita masih mengkonfirmasi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat juga telah menerima kotak suara dan bilik suara berjumlah 45.852 yang disimpan di gudang Padalarang. Sekitar 25.000 buah untuk kotak suara dan 20.000 buah untuk bilik suara yang kini dijaga ketat kepolisian 24 jam. Hasil penyortiran pihak KPU ditemukan 5 kotak suara dan bilik suara yang rusak namun sudah dilakukan penggantian. Ada sekitar berapa bulan yang rusak? 5. Sekitar 5, tapi sudah diganti, sudah dikirim kembali oleh penyedianya. Sebelum hari H sudah dipastikan kita sudah menerima semua. Sebelum hari H 14 Februari. Pada pemilu 2024 di Kabupaten Bandung Barat terdapat 5.088 TPS yang tersebar di 16 kecamatan dan 165 desa. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kereta penumpang Probowangi jurusan Surabaya Banyuwangi menabrak mobil travel di perlintasan tanpa palang pintu di Kelakah, Lumajang, Jawa Timur. 11 orang tewas dalam kejadian ini. Seorang saksi mengatakan kecelakaan maut terjadi di Jampir pukul 8 malam. Saat itu, mobil travel Elf tiba-tiba masuk ke perlintasan kereta tanpa palang pintu di Dusun Prayuwana, Desa Ranupakis, Kelakah, Lumajang, Jawa Timur. 10 orang meninggal di lokasi, sementara 1 orang lain meninggal di rumah sakit. Ada 15 orang di dalam mobil travel saat ditabrak kereta. Kereta mengalami keterlambatan jadwal perjalanan, sementara di lokasi kecelakaan tak ada lampu penerangan yang cukup. Pemirsa, unjuk rasa dan aksi bela Palestina masih terus berlangsung di sejumlah daerah di tanah air. Selain berunjuk rasa dan mendoakan keselamatan warga Palestina, warga juga menghimpun donasi untuk membantu Palestina yang kini menderita akibat perang. Ribuan warga Dumai, Provinsi Riau berkumpul di lapangan Bukit Gelanggang, Kota Dumai, berunjuk rasa untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Warga yang melakukan aksi berasal dari 129 aliansi dan organisasi kemasyarakatan di Riau. Warga juga mendeklarasikan kemerdekaan bagi warga Palestina dan mendukung penuh perjuangannya melawan pendudukan Zionis Israel. Selain melakukan aksi simpati mendukung kemerdekaan Palestina, warga Dumai juga melakukan penggalangan dana yang nantinya dikirim untuk membantu warga Palestina. Hanya dalam beberapa jam, warga yang berada di kota Dumai dapat menghimpun dana sebesar 600 juta rupiah. Sementara di kota Sidoarjo, Jawa Timur, ratusan siswa bersama guru sebuah madrasah sanawiyah melakukan doa bersama untuk warga Palestina di depan halaman sekolah mereka. Meski cuaca terik, para siswa tetap khusyuk dan hikmat untuk berdoa kepada warga Palestina yang kini menderita akibat serangan Israel. Para siswa Madrasah Sanawiyah YPM 1 Wonoayu, Sidoarjo juga membawa berbagai atribut, poster dan bendera Palestina.
Usai menggelar sholat istighosa dan doa bersama, ratusan siswa dan guru juga menggalang donasi untuk warga Palestina. Dana sejumlah 7,2 juta rupiah yang terkumpul diserahkan ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo untuk disumbangkan kepada warga Palestina. Sementara di Yogyakarta, puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa bela warga Palestina dengan melakukan long march dari kampus mereka dan melintasi Jalan Malioboro. Para mahasiswa membentangkan spanduk dan poster mendukung kemerdekaan Palestina dan mengecam serangan Israel yang menewaskan puluhan ribu warga sipil Palestina. Para mahasiswa juga mengecam penindasan dan pendudukan yang dilakukan Zionis Israel terhadap tanah bangsa Palestina. Para pengunjuk rasa mendesak pimpinan dunia untuk segera menghentikan perang antara Israel dan kelompok Hamas yang membawa korban ribuan warga sipil Palestina. Tim kontributor melaporkan. Kita ke informasi lain. Hilir sungai di sepanjang kaki Gunung Argopuro dari Kecamatan Sumberbaru hingga Jelbuk, Jember ternyata memiliki sensasi luar biasa untuk menikmati hari libur Anda. Selain arung jeram, wisata alam Kali Jompo juga memanjakan mata Anda dengan pemandangan pegunungan nan asri serta hawa sejuknya. Inilah wisata alam Kali Jompo yang berada di Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Jember, Jawa Timur. Wisata ini menawarkan keelokan alami kaki Gunung Argopuro serta gemericik air sungainya yang jernih. Lokasi ini cocok untuk camping dan memanjakan mata dengan pemandangan pegunungan nan asri serta hawa sejuknya. Tak hanya di kawasan Kali Jompo, kawasan hilir Kali Glagahworo juga dijadikan arena rafting terutama bagi penggila arung jeram. Lokasi rafting cukup menguji adrenalin karena alur sungai berkelok dan penuh bebatuan. Sangat menyenangkan, menegangkan, terutama seru. Jeramnya bagaimana? Berbagai banyak rintangan di sana, di setiap sungai ya. Terus ada juga yang terguling. Wisata alam Kali Jompo sangat menyenangkan apalagi berlibur bersama keluarga dan kerabat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Sebanyak 10.000 lebih pelari dari berbagai daerah di Indonesia dan beberapa pelari dari luar negeri mengikuti event Borobudur Marathon di Magelang, Jawa Tengah. Mengikuti event tersebut, Siti Atikoh Supriyanti, istri Ganjar Pranowo, menyelesaikan kategori maraton yang berjarak 42 km. Menurutnya kunci agar selalu fit dan prima, salah satunya rajin berolahraga. Inilah kemeriahan Borobudur Marathon tahun 2023, event tahunan yang selalu dibanjiri oleh ribuan pelari dari berbagai daerah dan dari 24 negara. Siti Atikoh Supriyanti, istri Ganjar Pranowo, calon presiden dari Partai Perindo, ikut mengikuti Borobudur Marathon. Siti Atikoh mengikuti Borobudur Marathon dengan kategori maraton yang berjarak 24 km dan berhasil menyelesaikan dengan sempurna. Menurutnya kunci agar selalu fit dan prima, salah satunya rajin berolahraga. Mana Bu? Ini yang paling berat menurut saya. Tanjakan dan panasnya ya. Dan persiapannya seperti apa Bu? Persiapannya? Nah ini justru kurang latihan. Terus harapannya ke depan seperti apa Bu? Harapannya tetap sehat. Ya harus latihan. Nggak bisa sesuatu itu instannya. Tetap proses itu akan mempengaruhi hasil. Semangat ya Bu ya. Semangat Bu. Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana mengapresiasi kegiatan event Borobudur Marathon, di mana event tersebut ditunggu-tunggu dan memberikan dampak positif, khususnya pelaku UMKM. Apresiasi dengan pelaksanaan marathon Borobudur 3 yang sudah 7 tahun ya, dan secara profesional terus ada suatu peningkatan daripada kegiatan. Lalu ada yang menarik dalam event Borobudur Marathon, warga sekitar hingga pelajar selalu mengisi rute dengan memberikan semangat dengan berbagai cara, mulai dari kesenian hingga yel-yel.
Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. Eksekutif Chairman MNC Group sekaligus Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo hadir menjadi pembicara dalam acara Full Gospel untuk memberikan pemaparan terkait pentingnya memiliki karakter kepemimpinan yang melayani dalam segala aspek kehidupan. Sebagai seorang pengusaha dan politisi, HT juga berpesan kepada para peserta untuk terus memberi dampak dan buah yang baik dalam bernegara. Full Gospel Businessmen's Fellowship FGBMFI Indonesia menggelar acara konvensional and leaders meeting regional DKI 2 dan 6 dengan tema Impactful dan Fruitful di Auditorium Trembesi Hotel Tangerang Selatan, Banten. Dalam acara ini, Eksekutif Chairman MNC Group sekaligus Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo didampingi oleh Liliana Tanu Sudibyo turut hadir menjadi pembicara. HT dalam paparannya menekankan Indonesia butuh pemimpin yang memiliki karakter melayani atau servant leader. Politik itu adalah organ yang sangat penting, yang jika difungsikan sebagaimana mestinya, itu adalah suatu pelayanan yang sangat luar biasa. Dan itu sesuai dengan norma-norma yang diajarkan di agama Kristen juga, di semua agama juga lah, bukan Kristen saja. Semua agama pasti mengajari bagaimana kita bisa memberikan dampak yang baik, yang positif kepada yang lain. Dan yang terbesar itu salah satunya melalui partai politik. Saya yakin bahwa negara ini dapat berubah menjadi lebih baik karena orang-orang yang memimpin adalah orang-orang yang baik. Para peserta Full Gospel Businessmen's Fellowship Indonesia mengapresiasi konsep kepemimpinan melayani atau servant leaders yang dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Megalatu Fakih News melaporkan. Lokal brand LaRusso berkolaborasi dengan salah satu anime, Attack on Titan, di mana anime tersebut memiliki fanbase besar di Indonesia. Kolaborasi ini menghadirkan beberapa produk seperti kaos, jaket, tas, hingga sepatu dengan karakter Attack on Titan dapat dibeli di e-commerce dan offline store. Lokal brand LaRusso berkolaborasi eksklusif dengan anime legendaris yakni Attack on Titan, di mana anime ini memiliki fans base yang sangat besar di Indonesia. Dalam kolaborasi bersama Attack on Titan, LaRusso mengeluarkan produk seperti kaos, jaket, tas, topi, dan sepatu dengan beberapa karakter. Harga yang dijual dalam kolaborasi bersama Attack on Titan dimulai dari Rp200.000 hingga Rp700.000. Oke, kita collab dengan Attack on Titan sebenarnya karena Attack on Titan itu punya fanbase yang gede banget di Indonesia. Kebetulan ini juga final seasonnya mereka, jadi udah berjalan 10 tahun gitu ya. Dan belum ada brand di Indonesia itu yang bikin collab yang se-full scale ini secara fashionability-nya. Jadi makanya kita bawa ke sini karena animo masyarakat yang tinggi banget gitu. Ini aku beli langsung aku pakai, ini ada kaosnya, selama ini ada Outer Attack on Titan. Di belakang ada detail Rainer juga, keren banget. Iya benar banget. Selanjutnya dalam launching, LaRusso bersama Attack on Titan berlangsung di FOMO Space Lipo Mall Puri dan berlangsung hingga 26 November 2023. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Sutrisno iNews melaporkan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Saya Rian Kadiza, selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa.